kata zat ini adalah bizati sudur, urusannya dengan sodr dada, termasuk fisudur yang ada di dalam dalam dada. Apa yang ada di dalam dada? Ya, dada itu luar. Di dalamnya dada atau fi sudur atau fi sodar yaitu kolbun, ya, atau kolbu. Fi kolbu ada fuad, ya. Fil fuada sagofa atau sagofun, ya. Fil sagofa lubun. Nah ini lubun ini albab, ya. Fil luba, ya, karena itu alub, ya. Nah, fil luba sirun, ada rahasia. Nah, fil sirru atau fil sirri ana. Tuh, ing dalem rahasia minangka wonten ada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ana, bukan Allah di situ. Ana. Jadi mengacu pada aku karena kuasanya Allah Subhanahu wa taala apapun itu bentuknya, ya. Ini jadi sudur. Dalam hal jangan dulu keponis ke Allah, zat Allah entar dulu bahwa itu semua segala kekuasaan, keagungan, kepunyaan Allah gitu loh. Inna zat Allah taala arbatu alafismin. 4000 nama zat Allah itu yang namanya disebut di dalam kitab yang diketahui oleh manusia. Jadi yang tidak disebut namanya lu jangan cari tahu deh, gitulah. Percuma. Ya nggak bakal ketemu. Sebab Allah tidak menginformasikan. Pemaknaan selanjutnya dalam hal ini para santri semuanya, ya. Dalam hal tadi pemaknaan kata zat didominasi yakni oleh kata bidati sudur, ya, bidati sudur. Jadi alimul bidati sudur. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala isi hati. Kenapa segala isi hati? Ya, atau yang ada di dalam dada. Ya tadi awalnya. Ya tadi awalnya yang diawali dengan dada. Lantas dari sodar, kolbu, fuad, sagofa, lubun atau lub, kemudian sir, ada ana. Ya, 7 tingkatan. Bisa dimaknai sebagai 9 tingkatan yang diawali dengan ruhun dan kisrun. Ya, bahwa yang namanya ruhun, ya, ruh, ya, hadir di dalam kisrun, suatu istana, suatu mahliga yang ada di diri anak Adam. Oh, ini hadits qudsi loh, hadits qudsi, ya. Dan sungguhnya kami sudah membangun, ya, pada diri Bani Adam, yaitu kisrun, so, mahliga. Nah di mahliga ini atau istana ini adanya ruhun. Nah itu nanti sebagai pintu pertamanya adalah sudrun, keduanya kolbun, ketiganya adalah sagofun, ya, selanjutnya adalah lubun, selanjutnya adalah sirun dan ana, ya, soder. Ya. Kenapa harus soder? Diawalinya berarti soder atau berarti sudrun, soder, dada. Ya. Ketika kita menerima kabar baik, ya, alhamdulillah diterima kan. Ketika kita menerima kabar buruk, diterima atau ditolak? Ya. Diterima. Ya. Ketika mendengar kabar yang tidak sesuai, nggak mungkin. Nah, berarti ada kan menolak. Ya, kenapa dulu mendahulukan pengingkaran? Nggak mungkin. Kalau Anda kan belum mengecek. Ya boleh. Anda belum mengecek kan? Nah, jadi berkaitan dengan hal lapang dada. Ngerti? Lapang dada. Orang yang dikaruniai lapang dada, ya, maka dia itu senantiasa hidupnya enjoy. Ya. Menerima nikmat besar biasa aja gitu loh, tinggal syukur. Nikmatnya berkurang segala macam ya tinggal sabar, enggak risih gitu loh, ya, enggak ngamuk-ngamuk, enggak ngejelekin orang lain gara-gara itu karomanya udah hilang katanya. Lah nyalain orang lain. Lu yang miskin, lu yang sengsara nyalain orang lain, ya, ujung-ujungnya nyalain presiden nantinya. Presiden yang nggak salah lu salahin. Ya, itulah ciri-ciri orang yang dadanya sempit. Ya. Di dalam hal ini para santri semuanya, ya, para putra semuanya dimaknai dalam hal kenapa harus dada. Ya, kenapa harus dada? Dan Allah mengetahui segala isi dada, segala isi dada dan masuk ada hati dalamnya.
Ya. Hal pertama, untuk menerima Islam dibutuhkan lapang dada. Ya. Hal untuk menerima segala baik dan buruknya tentang hal kita ibadah, ya juga dengan lapang dada. Lapang dada ini dimaknai dengan hal dada, dimaknai dengan telinga. Telinga itu berarti sanggup untuk mendengar semuanya. Dada juga seharusnya bisa untuk menerima semuanya, baik jelek buruk segala macam terima. Ya terima aja, jangan dimasukkan gitu loh. Terima dulu. Ya, jika sudah pasti itu hal kebaikan maka masukkan. Sensir oleh kolbu. Ya, sampai kepada kolbu persilakan masuk yang baiknya, netap di fuad. Ya, sehingga sudah netap di fuad, sudah anteng di fuad, maka terjadi sagofa. Apa sagofa? Kecintaan. Anda cinta di situ, menyukai pekerjaan yang berat sekalipun. Saya demen kok sama pekerjaannya. Berangkat, guys. Ya, hujan, tenang, nggak ada masalah, punya ajian anti hujan. Ya kan? Jas hujan maksudnya. Iya, punya antinya. Jas hujan, berangkat. Karena sudah cinta. Ya kan, demi ayang beb, demi cinta berangkat kerja nyari nafkah. Benar. Nah, itu pun tetap setelahnya kita ada pada posisi sagofa, kecintaan yang terlalu. Nah, di dalam itu adanya albab. Albab itu adalah bentuk jamak daripada lubun. Ya, lub jamaknya albab, dimaksud dengan orang-orang yang berakal, yang menggunakan akal pahamnya. Jadi sekalipun Anda cinta, jangan cinta buta, jangan cinta apa namanya itu? Monyet. Sekalipun dalam hal kecintaan tetap harus menggunakan akal waras. Gitu loh. Ya kan akal waras. Karena kalau tidak menggunakan akal waras ya repot nantinya. Dalam hal tingkat kewalian pun ya, kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap masyarakat, terhadap ilmu dan segala macamnya tetap harus ulil albab, akalnya digunakan gitu loh, sehingga Anda menjadi walia mursidan ya, atau dimaknai dengan bolehlah wali kutub, wali badal ya, atau juga wali hawariyin ya. Jangan sampai Anda tidak memfungsikan albab ya, nantinya jadi apa? Wali majdub. Apa majdub? Jadab. Yang bagaimana wali jadab? Zikiran bisa, segala macam, mendoakan segala sesuatu bisa, tapi orangnya secara fisik orang waras, lupa pakai baju, lupa pakai celana. Gitu loh. Ya, lupa mandi, bahkan lupa makan dia, lupa rumah malah. Ya, kesebutnya awas hati-hati, orang gila tuh bisa jadi wali. Nah itu wali jadab. Ya, dia mungkin haji, dia mungkin dulunya ada pesantren segala macam, tapi kok seperti itu jadab. Ya, bukan berarti dia orang gila, tapi makom fisiknya dia gila. Gitu loh. Tapi untuk wawasan, pengertian, ngajinya bagus. Ya, zikirnya bagus, mendoakan seseorang pun tajam. Bahkan seorang ini tahu dia tuh, kamu lagi masalah ya, terbit utang ya segala macam, udah gampang. Ya, kamu pokoknya besok jangan keluar rumah, ntar ada yang datang. Ya, bener. Dan wali itu orang gila. Iya, memang begitu keadaannya. Tapi untuk wali jadab tidak untuk diibadahi, karena dia bukan syariat yang dibawa. Ya, sama kayak Khidir gitu loh, bukan nabi syariat, nggak usah diikuti. Yang diikuti mah nabi syariat. Nah, wali juga wali syariat, wali jabar yang diikuti. Yang bagaimana jabar? Yang menegakkan hak dan gelubragakan batil. Ya, jadi al-jabar atau urusan dengan Jibrilan Jabrailu, ya, itu Anda gagah prakasa, gagah roso, ya, dalam hal ngadegakan, netegakan, yaitu yang hak, dan memusnahkan, gelubragakan hal kang batil. Jadi Abdul Jabbar, abdi yang sanggup menegakkan hak dan membasmi kebatilan. Bentuk perbuatannya bagaimana? Amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu amar ma'ruf melulu, nahi mungkarnya kagak. Ya, berbuat baik langkau. Ada orang salah, ada yang nggak disiplin, ada yang melanggar, lu diem. Maksudmu apa? Ibadah ke setengah, lu mau masuk surga miring? Ya nggak apa-apa sih, yang penting masuk surga. Iya. Daripada enggak ya, bener. Ya lucu lah, gagap asal lu miring-miring kayak rajungan. Dimaknai bidzati sudur, ini mutlak untuk manusia. Jadi ketika Anda mencari zatnya manusia, ya fisudur, di dalam dada. Tuh. Dan itu masih nol, masih kosong. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan zat tersebut, sudah mengadakan zat tersebut kepada manusia berupa dada. Ya, atau dimaknai dengan sebuah mahliga atau sebuah istana, sebuah singgasana, kisrun.
Ya, kisrun yang artinya ada dada dan selanjutnya. Paham? Nah, kita bisa maknai dalam hal ini Quran surat Al-Ankabut 49. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma wa ma yazhadu bi ayatina illa zalimun. Dimaknai bahwa sebenarnya ya ayatum bayyinatum fi sudur. Ayat-ayatnya Allah yang nyata yang sebenarnya adalah berada fi ing dalem fi sudur ing dalam dada. Jadi ayat Allah yang nyata yang sungguhnya ada di dalam dada. Maka yang dibaca adalah bacalah kitab yang ada di dalam dadamu. Kitab yang bagaimana yang ada di dalam dada? Yang tidak bisa ditulis, tidak bisa disuarakan, nggak bisa. Beda dengan kitab seperti ini. Ditulis ulang bisa, dibaca pun bisa. Untuk kitab di dalam dada, ayat-ayat Allah atau ayatum bayyinah ya fi sudur itu tidak bisa dibaca, tapi untuk dimengerti, untuk difahami yaitu secara perbuatan. Tuh, perbuatan. Paham? Jadi ayat sesungguhnya ada dalam dadamu. Di dalam dada yang mana? Ya, terima dulu Islam. Ya, dengan segala konsekuensinya. Terima tuh, jangan ditolak. Jangan ambil yang baik, tinggalin yang jelek-jeleknya untuk kitanya. Ambil semuanya. Sebab dari yang jelek juga bisa menjadi pengalaman. Benar. Saya nggak mau rugi, pengennya untung terus. Begitu ketemu sama orang rugi, gua rugi gimana nih? Wah, yang nggak tahu, saya nggak pernah ngalamin rugi tuh kan. Anda nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu kerugian. Di dalam hal ini pemaknaannya bahwa ayat itu ada di dalam dada. Kenapa dalam dada? Ya, berkaitan dengan zatnya manusia ada di dalam dada. Dada itu adalah merupakan zat Allah untuk manusia. Dan ini kaitannya dengan ayat yang sebenarnya. Kenapa? Kenapa, guys? Karena di dalam situ terdapatlah ruh. Makanya diawali dengan ruhun. Ya, ruh. Ya, secara makna zat. Ya, makna zat. Ruh ini terkategori adalah mutlak. Ya, mutlak. Yang tiba-tiba dengan bersatu dengan manusia menjadi mukoyad. Yang namanya ruh di alam sono bebas, leluasa, senang, happy, mau kemana aja ada yang ngatur, bebas, senang, angin. Ya, ruh kata rih, angin. Disebut ruh, agak angin membawa kehidupan, bukan angin panas kering membawa kematian, kemarau semua, bukan. Angin seger. Itu namanya ruh, tenang, seger, ya kan? Ruh dimaknai di alamnya bebas di sana. Mereka tidak terikat. Bebas dimaknai dengan mutlak. Apa itu mutlak? Dari kata tolako, talak. Apa itu talak? Cerai. Suami istri talak, cerai, bebas kan? Mau ngejomblo bebas, mau tujuk ya terserah, mau nikah dengan yang lain bebas, bener. Ya, mau merantau dulu ya bebas terserah. Ya, cerai kok. Ya sama. Ruh di alamnya sana dan diceraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mutlak. Tetap ruh segala macam. Benar? Bebas segala macam. Tapi mengalami muqayyad, terkurung di dalam dada manusia terkurung. Ruh nggak lapar, ruh nggak capek, ruh nggak tidur. Hati-hati nih, ya. Nggak tidur, nggak capek, nggak ngapa-ngapain ruh. Ya, hanya memberikan kehidupan. Tapi kebebasan ruh terbelenggu. Jadi ruh tidak nyaman. Sehingga ada nafkah lahir, nafkah batin. Ya, nafkah dohir, nafkah batin. Ya, ruh juga perlu nutrisi, badan juga perlu nutrisi. Loh, kenapa katanya nggak doyan makan, nggak doyan segala macamnya, ruh kan begitu, nggak tidur segala macam, ada butuh nutrisi, karena gelisah, guys, karena gelisah harus terkurung. Maka cara menenangkannya adalah karena ruh dari langit, maka harus didongengin bahasa langit, ngerti? Ngaji, caranya, tauhid, baca Qurannya, ruh tenang. Karena apa? Dalam kegelisahan pada diri manusia ditaat, disuruh taat susah, disuruh nurut susah. Segala macam gelisah, ruh tahu ini si manusia bakal masuk neraka, sehingga si ruh butuh hiburan, didongengin sama lu. Kalau nggak bisa dongeng, datang ke pengajian, dengerin dongengnya, paham? Nafkah batin namanya. Awas jangan nyiksa ruh loh.
ntar lu balas nanti di akhirat di neraka kayak apa lo? Lu tuh bebas. Ya, jadi dari mutlak yang bebas bergerak segala macam ya menjadi muqayyad. Apa itu muqayyad? Qayyad berarti terikat, terbelenggu. Ya, contoh lainnya yang namanya mutlak, yang namanya manusia, mutlak manusia seperti ini, kepala di atas, tangan terus kaki seperti ini, manusia semua ini. Nah, menjadi muqayyad. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jisim laki-laki, jisim perempuan muqayyad terikat masing-masingnya dengan ketentuan. Ini laki-laki, ini perempuan, nggak bisa lo pakai rok, jangan. Apalagi pakai jilbab, jangan. Ya, perempuan aja. Ya, oh jadi perempuan pakai sarung boleh? Boleh pakai sarung. Emang cowok doang. Pakai celana panjang? Boleh. Pakai jas alma mater? Boleh. Si laki-laki nggak adil, nggak boleh pakai kerudung. Ya, apa-apaan lah. Mau ngaji di sana, ngajinya mau perempuan. Oh jangan, ya. Digodain sama Pak Mar. Iya digodain sama Pak Mar nantinya. Ayo pulang bareng. Waduh, repot ya pulang bareng. Mau ngapain? Mau kosin. Ya, itu terbelenggu jadinya di situ. Paham? Nah, kenapa harus ada pemaknaan muqayyad dan juga mutlak? Ya, ini merupakan pemaknaan dari tata bahasa Arab berkenaan dengan kalimat atau kata. Ya, kalimat muqayyad dan kalimat mutlak. Gitu. Ya. PR.